Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Anak-anak semua yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Di sini saya Ustadz Afif siap mendampingi anak-anak untuk belajar ilmu pengetahuan alam. Anak-anak semua yang berbahagia, berikutnya kita akan belajar hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton. Nah, harapannya setelah belajar ini, anak-anak semua bisa menyebutkan bunyi hukum 3 Newton. Bunyi hukum Newton 3. Kemudian yang kedua, anak-anak bisa menghitung dengan persamaan Newton 3. Dan yang ketiga, anak-anak semua bisa menerapkan atau mengaplikasikan hukum Newton 3 dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, coba anak-anak semua perhatikan tayangan yang ada dalam gambar berikut ini. Nah, anak-anak sudah melihat semua ya, bahwa dalam gambar tadi itu ada seorang yang mendayung perahu. Ketika seseorang menggerakkan dayung ke arah belakang, maka berarti ada gaya dorong dari dayung ke air yang arahnya ke belakang. Kemudian yang terjadi apa? Ternyata perahunya itu akan terdorong ke depan. Jadi misalnya di belakang terdorong ke depan, dayungnya didorong ke belakang, ada gaya ke belakang, maka akan muncul perahunya bergerak ke depan. Kenapa perahu ini bisa bergerak ke depan? Karena ada gaya dorong dari air yang arahnya ke depan, sehingga mendorong perahu bergerak ke arah depan. Nah, sekarang dari manakah asalnya gaya dorong ke depan dari air ini? Ada yang tahu? Oh ya, bagus, ada yang tahu. Ternyata ini asalnya dari gerakan dayung ke belakang. Oh, berarti kalau ada gaya ke belakang, maka ada gaya dorong ke depan. Nah, lebih lanjut nanti gaya dorong ke belakang ini kita beri nama gaya aksi, kemudian gaya dorong ke depan kita beri nama gaya reaksi. Nah, sekarang bagaimana besar gaya aksi dan gaya reaksi ini? Siapa yang bisa menjawab? Oke, ternyata sudah benar, ada yang bisa menjawab dengan tepat. Besarnya adalah sama. Jadi gaya reaksi besarnya sama dengan gaya aksi. Atau mungkin kalau dituliskan dengan lengkap, gaya aksi yang diberikan kepada benda besarnya sama dengan gaya reaksi yang diberikan oleh benda. Nah, inilah yang dikenal dengan nama hukum Newton 3. Nah, bisa dilihat itu bunyi hukum Newton 3. Nah, kalau bunyi hukum Newton 3 itu masih dirasa terlalu panjang, maka anak-anak bisa menyingkat. Gaya itu bahasa Inggrisnya force. Kita singkat huruf depannya force F. Sehingga dengan demikian bisa dituliskan F aksi sama dengan F reaksi. Kemudian yang F reaksi ini diberi tanda minus. Kenapa diberi tanda minus? Nah, coba diperhatikan persamaannya. F aksi sama dengan minus F reaksi. Diberi tanda minus itu karena ya gayanya berlawanan. Bagus sekali, ada yang sudah tahu.
Oke, anak-anak. Inilah yang kemudian dikenal dengan persamaan Newton 3. Ya, silakan nanti kalau ada yang bertanya WA nomor Ustadz ini ya. Nah, atau Ustadz tuliskan di sana ya. Ini nomor WA-nya. Kalau mau bertanya silahkan lewat WA. Kemudian penerapannya dalam sehari-hari apa? Nah, salah satu contohnya itu tadi perahu. Perahu kemudian bisa berjalan, bisa bergerak karena didayung. Contoh yang kedua, kalau sekarang perahu-perahu yang besar, kapal, nah itu sudah gaya dorongnya nggak pakai dayung lagi, tapi pakai mesin. Jadi gaya dorongnya menggunakan mesin, sehingga perahu bisa bergerak lebih cepat. Contoh yang lain masih banyak, silahkan nanti anak-anak cari sendiri lewat internet atau mungkin buku-buku bacaan. Itu nanti banyak contoh yang berkaitan dengan hukum Newton 3. Nah, sekarang untuk yang berikutnya, silahkan bisa dikerjakan latihan yang ada ya. Ini Ustaz tayangkan itu latihannya. Kemudian latihan itu nanti silahkan dikerjakan, kemudian dikumpulkan di ruang siswa ya. Jadi ditulis di kertas, kemudian setelah ditulis di kertas, kemudian difoto, kemudian dibuat PDF, kemudian setelah itu dikirimkan di menu tugas di ruang siswa. Begitu ya? Ya, oke. Demikian kita sudah belajar tentang hukum Newton 2 dan hukum Newton 3. Sebagai kesimpulan, maka yang pertama, hukum Newton 2 itu secara singkat bisa kita tuliskan dalam bentuk F sebanding dengan A atau F sebanding A. Atau kalau dalam bentuk persamaan bisa dituliskan F sama dengan M kali A. Kemudian kesimpulan yang kedua, hukum Newton 3 itu bisa kita tuliskan dalam bentuk persamaan F aksi sama dengan min F reaksi. Tanda minus ini menunjukkan arah gaya berlawanan. Kemudian kalau ingin kita ucapkan bunyinya, gaya yang diberikan pada benda atau benda yang diberikan gaya akan memberikan gaya yang arahnya berlawanan. Nah, demikian anak-anak pelajaran kita pada pagi hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan, kerjakan tugas, dan kirimkan ke ruang siswa. Sekian dari Ustadz, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Sampai jumpa. Assalamualaikum